mendengar dan melihat sendiri, dan apa yang diketahui oleh Koko Hiro hanya sebatas itu. Bang, perihal yang semalam itu Ko Hiro dia diperiksa, mungkin boleh dijelasin gak sih Bang terkait pemeriksaan semalam? Ko Hiro ini kan ada saya kan nggak mendampingi ya. Jadi Ko Hiro ini kan memang dipanggil sebagai saksi ya. Sekali lagi sebagai saksi untuk klarifikasi ya. Jadi artinya proses hukum yang sedang diperiksa dan diproses di Polres Jakarta Selatan itu kan masih dalam tahap lidik ya. Saya sampaikan juga. Nah, intinya ya dari video ini bahwa Koko Hiro bisa aja tidak menjadi satu-satunya saksi ahli atau utama. Karena di dalam Komal itu banyak partisipan-partisipan yang ikut terlibat. Ya kan? Semakin banyak saksi, semakin banyak bukti rekaman, kena lu. Kenanya bukan lagi masalah gosip atau kabar burung, jelas rekamannya ada. Ya. Diarsip dari TikTok, kalau kita live itu terarsipkan secara rapih. Ya, di live replaynya kita. Tanpa sensor, tanpa komen, ada di situ. Mau minta lebih gampang dari jejak digitalnya, banyak di mana-mana. Ya, itu ibaratnya kayak senjata makan tuan aja udah, kata gua. Ya wahai iparnya Koko RO, kamu mau cari pembelaan juga, kamu kena pasal pencemaran nama baik kan, ada undang-undang yang berlaku. Komal tuh adalah live, ada host yang memiliki akun mengundang beberapa tamu untuk naik, ya bergabung, jadi bisa untuk ngobrol, ya guys. Jadi warga thread ya, warga Facebook, ya selamat kalian pada gila-gila sekarang kan. Tahu kenyataannya seperti apa, nanti gue buat VT-nya gue sebarin ya, biar kalian semua pada ngek. Dokcin udah bilang dari tadi pagi, gue udah tahu. Dokcin udah tahu karena apa? Kalau bagi kalian yang sempat nonton live Koko RO, ya Koko RO sempat bilang bahwa terduga akun yang memanipulasi dramanya Koko RO sama SW itu ya dirancang sama oknum couple ini, pasangan suami istri ini, yang Koko RO akhirnya bilang adalah iparnya. Makanya pas Koko RO di hari yang sama gitu kan, pas malamnya pas malamnya kan, pokoknya aku lupa beda waktunya itu, Koko Hiro bergerak langsung dipanggil. Gue mau udah tahu ya, cuma pihak sebelah sana yang penting apa, asal jadi berita, ya kan? Ya kan? Makanya Dokcin nggak ada buat VT, karena kalian itu biasakan ya para buzzer-buzzer sebelah sana. Kalau misalnya mau selebrasi, sabar dulu guys. Yang untuk Onyo, mau gue dengerin juga. Yang kan bilang mana ini Onyo, bantuan untuk tanda kelahiranmu, ibumu segala macem, ya. Men, kemarin itu yang berita yang rumahnya ibunya Onyo beneran apa enggak kena gempa? Iya benar, gempa. Nah, cuma gini, aku mau sedikit jelaskan ya. Ini kan banyak pemberitaan mengenai katanya Onyo nggak ikutan menyumbang atau empati gitu ya. Jadi salah banget, justru Onyo ngirimnya banyak sekali. Jadi dia hampir semua tabungannya dia kemarin langsung dikirim. Masih, betul Mama. 2 apa 3 truk gitu yang datang. Masih. Dari uang dia sendiri. Masya Allah itu. Aku ada di live ini. Makanya saya bilang itu ini jangan dijadikan untuk mencari kambing hitamnya gitu. Tapi ya Allah itu ketika pemesanan untuk beli barang ini semua saudara-saudara dan keluarga itu langsung cepat sekali. Lihat, lu kalau lebih baik ya dengerin ya. Lu mau komen begitu, lu udah tau belum klarifikasi dari Bapak Minola? Lu dengerin nggak yang tadi gua ngomongin dari tadi apa? Dengerin nggak yang gua ngomong apa? Itu bukan pemanggilan laporan dari SW,
tapi kasusnya Koko Hero yang melaporkan dari kubu lu. Iparnya sendiri lagi. Ya. Kok jadi kalau jadi pendukung tuh jangan botol-botol banget, biasain baca berita ya. Biasain kamu itu ulik-ulik, biasa Google, biasa namanya ikutin akun-akun utama yang menjadi pemeran di case ini. Jangan asal ngelempar ngambil dari video-video orang lain yang menggiring opini. Mau gue play lagi videonya? Mau gue play videonya? Bodoh ya kalian mah ya. Itu yang di thread tuh. Makanya kalau nyari berita, kalau misalnya jangan asal telan-telan aja. Pelajarin. Jadi nggak kelihatan banget dongonya. Kan nggak ngerti kalian juga apa yang kalian bela, apa yang kalian bantah kan. Di pro kontrakan. Fans SW, jangan cari data itu dari katanya. Mending jangan ada dusta kata-katanya. Mereka mah ngeliat aja video yang lewat ada di beranda mereka langsung Kalian dua berita langsung di skakmat. Yang kalian bangga-banggain, ya kan? Onyo kalian hina-hina masalah tentang bencana NTT, ditepis pak, udah nyumbang 2 truk, bahkan ke orang tuanya, ke ibunya. Masalah tentang pemanggilan, pak, ternyata dari kubu lu yang dilamporin. Botolnya luar biasa kalian ya. Luar biasa. Ya. Udahlah, jangan suka cari-cari kesalahan, maksain. Kalau udah tahu benar ada ininya, diam aja. Ya walaupun kalian bilang kan, kamu bilang kan, Lid, lu kan bilang kalau Koko Hero atas laporan dari junjungan lu. Sekarang kan ternyata bukan dari laporannya. Ayo, lu mau ngomong apa? Terlepas itu ipar apa bukannya? Gua nanya, terlepas dari ipar apa enggaknya, lu mau apa? Mau tutup mata apa lagi? Tutup mata, kuping, tutup nyawa sekalian. Jangan botol, malu. Udah tahu bener kenyataan buka masih aja ngeyel. Ya. Tujuan lu apa? Kalau ngebela-bela juga harus jadi manusia, jangan kayak Dajjal, makanya. Mau gue play videonya, gue play sekali lagi ya. Yang namanya hari gini kalau orang pergi ke polisi siapa yang nggak pucat lah, bego. Kalau orang pergi ke polisi pasti pucat, udah bingung nanti ditanya apa, tanya apa. Lu pikir memang ada yang pergi ke kantor polisi dengan mabuk mau gila, sedeng? Ya kan ada lah. Terus tiba-tiba gue harus pergi ke kantor polisi gitu dengan keadaan gue sambil minum kawa-kawa 1 botol. Pak, mau minum nggak Pak? Gue mau diwawancara Pak, biar gue takut salah jawab, berarti gue mabok aja deh Pak ya. Ada kakak Niki. Mana kakak Niki? Oh ada ya. Ya pokoknya maksudnya kalau diomongin skala umumnya gitu. Kata aku mah. Dongcim bener kan nih laporinya ayah Ruben si mantan ipar laki plus bini Koko Hero jadi saksi. Iya. Gini. Jadi pas pas sorenya itu pas sore ya, nggak lama dari itu kan, berapa jam kemudian langsung digradasi semuanya langsung dijalanin kan. Gua nggak tahu ya, kadang kalau mau ngasih fans tuh bagaimana sih caranya. Kalian yang suka ngeklaim kalian pinter, giliran kasih tau bilang enggak mungkin. Harus ditunjukinnya bagaimana lu ditarik, masukin ke koper, dibuang ke laut. Iya kan? Assalamualaikum Dokci, waalaikumsalam. RO bilang ipar adalah penghasut. Gini ya, terlepas kalian mau berasumsi iparnya benar apa tidak, atau kalian punya halusinasi konten kreator siapa, yang jelas Dokcing bilang yang case yang lagi kena ke Koko Hero adalah suatu pembelaan sebuah nazar baik ya yang diperjuangkan Koko Hero untuk membantu pelaporan yang dilayangkan oleh Koko RO terhadap akun tersebut ini, yang
pernah join Komal di akunnya Koko Hiro yang terang-terangan terjadi argumentasi dengan Koko Hiro dan orang oknum ini yang dilaporkan sama Koko Hiro, sama Koko RO. Ya, oknum ini yang banyak spekulasi. Koko RO mengatakan ini adalah ipar. Kalau fans-fans pemuja sebelah sana mah gue nggak tahu nyebutnya apa. Kalian kalau jadi fans itu jangan pernah melupakan jejak digital. Nih, Dokcin kasih tahu kisi-kisinya, kronologinya, akun dan eventnya seperti apa. Akun yang terlibatnya si seseorang ini, satu apa lebih ini, ya, yang dilaporkan adalah oknum-oknum yang terlibat live bareng bersama si Koko Hiro ini pada saat itu. Satu momen, satu live yang partisipannya ada fans-fansnya Koko RO juga di bawah-bawahnya. Ada drama halu, ya kan? Ada cewek-cewek yang lain siapa? Ya, ya wajar lah kalau yang dipanggilnya menjadi saksi utama, saksi ahli ya Koko Hiro. Ya, situ kan make sense-nya di situ. Ya, kalian mau namanya menepiskan dugaan itu kalau bukan ipar segala macam, itu udah terlalu jelas, say. Udah terlalu jelas. Satu kotak Komal yang isi manusia dajal, yaitu iparnya. Udah, end of discussion. Masih mau apa lagi? Ya, gue tahu pasti bakal ngedenial lagi nih ntar. Nanti ada kemungkinan lagi. Oke, Koko Hiro kan di situ pas diwawancara dia hanya ditanyakan beberapa pertanyaan. Ya wajar kalau misalnya takut, bagaimana, siapa yang hari gini nggak takut? Takutnya ada plot twist apa? Ternyata pas keluar Koko Hiro kan tenang, gitu, karena dia juga nggak ekspektasi kan. Walaupun dia juga udah udah tahu bahwa riskannya dengan si duga ipar ini dijoinkan ke Komal. Ya sekarang satu-satunya akun yang punya akses langsung ke Koko RO, Bapak Minola dan keluarga SW. Sekarang Dokcin tanya siapa? Koko Hiro kan? Yang paling bersuara siapa? Dia. Sementara yang terlibat ini iparnya langsung mengekspresikan kejijiannya dengan mengatakan kata najis di live Koko Hiro itu kan, si diduga ipar ini. Kalau kalian masih ingat, dia mengelontarkan kata-kata sampai kayak begitu. Gue mah, ya. Bahkan videonya aja udah sampai muncul di mana guys? Di Brownies, Komalnya Koko Hiro juga. Masih aja tuh fans-fans sana selebrasi, Koko Hiro ditangkap, segala macem. Hey, justru ini lagi diusut, lagi namanya penyidikan, ya kan, lagi lidik gitu. Diduga ipar ini si ikan pusut penguin tralatri lili, kalau gua nyebutnya, ya. Aku rasa kayaknya Dokcin gak usah buat video deh, kita cukup manusia-manusia pinter. Gue capek kalau harus bikin video klarifikasi, ngasih tahu ke kalian ilmu ya, sampai gue posting di akun di mana-mana, tetep aja pada budak gue mah. Kakak ntar merembet ke dolar gak? Maaf, Pandade, dolar ini siapa? Aku nggak tahu. Dia ada impact apa sama case-nya ini? Yang kok gua tahu mah yang paling bersuara banget ya paling kalau bukan Mamski, Koko Hiro. Kalau dari kubu sana paling gua taunya hanya si M, Magda itu. Siapa lagi ya? Gua nggak tahu kok yang lain-lainnya mah. Rumahnya di mana-mana dan apartemen di mana-mana, di Gunung Kawi, di Kota Saranjana. Iya nasi gue, Iya nasi gue makan uang dia, kata si ikan pesut yang tidak tahu malu. Dan iya kata keluar najis itu kan beda kata gua mah. Maksudnya merembet ke audit. Wah itu mah another whole topic ya. Thank you Susi Susanti.
Jadi lu kasih Ron, si Dugong dan si Bagong lagi ke. Kalau Dokcin mah hanya ngertinya ikan penguin pesut ikan pesut penguin trala trilili gua mah. Apa yang membuat si Dugong ini tiba-tiba berani komal ya? Apa yang motivasinya ya? Maksudnya gini, lu punya kakak yang benar-benar dipuja-puji lah di media sosial. Kasarnya, maksudnya kita sini tidak ada yang membedakan strata sosial ya, gue pikir ya. Cuma lu harus sampai terjun bebas untuk masuk di komal orang, coba. Ya, platform yang lu pilih adalah platform yang tidak tepat untuk mengekspresikan kekesalan kamu sama iparmu itu. Ya, di platform orang lain yang bukan yang tepat gitu. Kenapa lu nggak live sendiri aja, lu ungkapkan kekesalan itu mewakili kakak lu, tapi kamu memilih untuk terjun ke netizen, kan? Siapa sekarang yang bilang tidak butuh netizen, sementara lu mencari suara, hak jawab lu, hak ekspresi lu ke siapa? Komal netizen kan? Malu-maluin kan? Ya, gak butuh netizen, gak harus bicara nih. Lu sendiri wahai adeknya, lu sendiri juga cari namanya platform ke siapa? Ke kita-kita kan, ke netizen. Kalau nggak ada kita-kita, lu melempem semua. Ini maaf banget ya kalau misalnya untuk Mbak Z, ya, hidung bolong, aku miris loh. Kok dia bisa sih tantrum-tantrum di sebelah suaminya begitu? Apa suaminya nggak miris ya? Ngebela-belain mantan suami kaya tajir, mantan pejabat ini, pemilik uang ratusan juta ini, sayang semua nggak ada yang gue diceraiin karena apa? Raga, lu ada suami lo di sebelah lu, untung moodnya lagi bagus loh. Kalau enggak, lu bisa digini-gini sama suami lu. Gila kata gue, harusnya lu ada ranah ada tempatnya dong. Ya, lu bangga udah nikah berapa kali lagi, astaga. Ya, terlalu menunjukkan tidak keeleganan di samping suami lu sendiri gitu. Gua nggak tahu. Wah, suami saya mantan ini duit, saya mah tidak mau namanya kalau gono gini. Apa namanya kalau misalnya audit saya cekek, saya pakai pistol, tembak segala macem. Lu nyadar nggak di sebelah lu ada suami lu, berapa sering kali lu live cam gitu? Kata gue, dan eling kata gue mah. Eling kata gue, gila kata gue. Terus lu bangga sama suami lu yang udah puluhan tahun, sementara suami lu yang baru sekarang lu marginalkan, lu ngebangga-banggain suami lu yang kemarin. Kata gue, lu waras nggak ngomong kayak begitu? Hey, kalau lu pengen tantrum, lu cari ruangan sendiri di momen yang tepat, silakan. Malu-maluin lu, katanya orang hukum, orang beradab, ya, orang edukasi. Apakah itu mencerminkan edukasi untuk cintanya? Bukan. Ya, lu bisa edukasi setinggi mungkin, ya, ST 1 2 3 4 5 6, ya, seteori sepintar apapun, tapi kalau namanya harga diri, kepribadian, watak itu nggak bisa dibeli, say. Ya, nggak bisa dibohongin. Mau jabatan lu seterhormat apapun, kalau udah namanya SDM-nya bobrok, nggak bisa dibohongin. Lebih baik orang yang punya harta kurang tapi memiliki jiwa besar hati baik dan memikirkan antar satu dengan manusia lain akan lebih dilirik dibanding lu yang punya harta tapi punya kepribadian begini. Ya, attitude nol banget. Sakit menurut gue mah. Kalau gue ada kayak begitu ya, ngomong di sebelah pacar aja, gue nggak mau. Gue menghargai perasaan pacar gue dong, walaupun lu mau ngebanggain, ya, ngebanggain sepak terjang lu dalam berumah tangga, harta, tapi lu harus ingat ada perasaan orang yang perlu lu jaga. Pasangan lu, ya, suami atau istri lu, ada ranahnya. Sekarang kalau posisi dibalikin, kalau lu yang digituin, pasti lu juga sama punya perasaan, tapi karena lu adalah orang yang gak punya perasaan, jadi lu mikirnya sengklek aja lu.
11 apartemen milik Dugong harus dikembaliin. Mas Hari, 11 apartemen itu adanya di kota Saranjana. Kalian pikir CEO datang dari sana, rekrut dari makhluk-makhluk astral yang tinggal di sana. Itu semua tuh adalah Lego sama puzzle yang bisa dengan begini langsung jadi gede. Di sana adalah kota mimpi, kota hayalan. Mana minuman sore? Mau? Hah? Minuman fore? Oh, nanti lagi belilah ntar. Tadi kakak cuma ngedate doang sebentar. Apartemen dia juga punya rumah katanya yang berapa hektar, tapi kan di dalamnya semuanya batu nisan. Coba. Nih, bentuk asli dari masih ya. $85.000. Saya order aja dulu setiap hari saya. Delikat wangi banget. Hah? Wangi. Wangi. Pasti dilihat delikat. Kalian kalau mau ngelihat videonya, ngelihat di Leo Picture Series, itu kelihatan warna kulitnya di situ. Ya mau gimana sus? Udah produksi, bayar tanggung rugi. Dah. Udah, nggak boleh gitu ah. Nggak expect SW ngontrak. Setahu saya dia punya rumah lebih dari satu. Good question sih sebenarnya, Mama Lohan. Kalau dia dengan mendekalkan diri, dia bisa beli rumah ya. Apakah ego tersebut yang membuat SW ini tidak mau untuk turun satu level aja atau setengah level, kata gua mah. Ya. Jadi dia belain mati-matian untuk tetap tinggal di mansion, bisa jadi ya. Kalau bedanya kalau orang kaya lama sama kaya yang baru kelihatan banget nggak mau. Kalau misalnya dia udah biasa bergelimang harta terus pindah ke yang agak menurun dikit, menurut dia itu adalah egonya dan harga diri kalau menurut gue ya. Tapi dia mau mempertahankan harga diri ke siapa? Ya gengsi teman-temannya siapa? Ya. Kemudian berita juga semakin kuat ya untuk yang masalah Koko RO itu ya, yang masalah diduga kan nanti kan mutasi rekening kan akan dilihat tuh yang 3,5M. Ya yang diduga-duga itu ya, kalau misalnya benar sampai gini, seminimalnya aku rasa SW pasti bakal dipanggil untuk keterangan, dimintain keterangan. Ya, pasti akan diminta keterangan kalau case ini memang berlanjutnya ke arah mana ya. Dan aku harap tolong ya SW ya, lu jangan mengambil kesempatan kalau memang itu terjadi ya. Lu harus manusiawi ya. Jangan aneh-aneh loh. Harus jujur, jangan drama lagi, nangis karena anak lagi. Waduh, sini. Aw, ntar guys, aku dicakar. Ya, jadi sebenarnya itu dua berita yang Dokcin pengen obrolin. Gemesnya, ya Allah kata gue. Ya, makanya gimana gue udah nggak bisa percaya lagi sama pemberitaan ada di luar sana, bikin gue sakit kepala. Ya kan? Kasihan lihat Ruben, semoga Ruben dapat jalan. Bahkan yang punya kasusnya aja udah mereka dengan gamblangnya. Tadi di Cinta Al-Quran TV di live yang Komal bareng sama Igun, Koko RO sama satu relawan yang ada di sana, itu hatersnya ya nggak tahu malu loh. Bahkan akunnya itu kan Dokcin hadir di situ ya. Aku sampai report berapa kali tuh aku. Wah udah banyak. Adminnya juga maaf banget ya, adminnya
Quran TV udah sama kita di tag ya, lu kagak ngeblok lagi. Kata gue. Berani loh nge-spam. Ini kan lagi masalah tentang bencana ya. Gila kata gue, fansnya SW ini nggak tahu tempat ya. Itu kan lagi ngomongin ya. Tuh, bagi kalian yang ngomong kan udah gue buat VT-nya ya, yang Koko RO dia menyumbang tidak ada namanya ada hati untuk korban di NTT. Tuh, membangun masjid ya, kolaborasi sama Quran TV sama Igun. Kemudian juga bakal ngebangun sumur-sumur darurat untuk air bersih karena berdasarkan dari relawan yang mereport update di NTT, karena kan gempanya itu kan masih ada setiap hari katanya guys. Sampai gempanya itu sampai kekuatan 5 skala liter. Wah, gede aja. Setiap hari masih ada. Saking udah biasanya mereka jadi nggak peduli gitu loh. Yang penting mereka membutuhkan air bersih, ya kan? Terus sembako lah, makanan-makanan. Nah, Igun menyumbangkan 3 titik untuk sumur darurat untuk air bersih. Ya, Koko RO juga ya menyumbangkan untuk hal itu. Terus juga Onyo juga sekarang gue mau nanya, SW ada nyumbang nggak? Balikin. Balikin, kalian udah namanya ngebilangin ke Koko RO sama Onyo untuk nyumbang nggak TT, nyumbang nggak TT, gue balikin sekarang. SW sama CEO ada nggak nyumbang? Saya juga pada botol. Lu pikir lu ngelempar pertanyaan itu kita nggak bisa balikin lagi karena kita udah saking capeknya males, biar aja lah, biar kelihatan botol yang mana enggak. Justru secara logika lu harus tanyain sama idola lu, bukan ke kita. Lu tanya ya ke idola lu, kontribusinya bagaimana, keluarkan kata-katanya, ya kan? Iya, pendonasi ya, tapi apa kek gitu loh. Dia CEO lah setidaknya. Atau enggak dibandingkan ya, kalau misalnya junjungan lu apa ada sumbangan ke sana, ya lu banding-bandingin lah, coba ayo mau buat kasus baru Pak, saling banyak-banyakan sumbangan gitu. Ya, iya, cuma buat kayak story doang begitu kan, sumbangan klik gitu kan ya kalau nggak salah ya. Jangan buat video begitu, harusnya bikin postingan utama kata gue mah. Ya si Oma udah fokus aja sama itu aja lah, yang sama NN kata gue. Nah. Apa ini tadi ya? Udaranya luar biasa ya. Tuh kan? Mana ini? Coba postingan kayak apa gitu loh. Jangan cuma story doang. Kalian tuh mikir ya, apa yang kalian lemparkan ke pihak Koko RO, kalian pikir, kalian gak ngeliat ya situasi dari idola lu, apakah ada perlawanan untuk kalian bandingkan? Nggak ada loh. Kalian itu ibaratnya kayak terjun bebas loh kalau ngina Koko RO. Ya kan, yang dari Onyo lah, terus bantuan NTT, terus juga laporan Koko Hero, itu kalian nggak malu apa udah buat postingan rame, udah namanya ngetek nama gue Skala, ngetek DPR lah, ngetek AIUEO, ternyata berita yang sebenarnya gitu gue mah. Ya, mana 3 huruf kalian masih bahas nggak? Enggak kan, pasti udah lupa kan? Udah biasa Mama Lohan, gua mah di tag. No. Ya. Selanjutnya Dokcin yang kayak gini yang harus dilaporkan. Gua mah ketawa aja ngeliat tingkah fans-fansnya. Ya elah, lu tahu nggak sih berita yang sebenarnya gitu kan? Tuh. Nih gua di kayaknya kurang ini ya. Ini salah satu akun katanya penyebar fitnah dan hoax gitu kan. Tolong dilaporkan juga, jangan Koko Hero doang. Disimak makanya beritanya ya. Ini memang beritanya drama halu. Gue pengen lu kalau buat berita tolong ya, kalau buat judul ini video yang ini salah nangkep mereka.
Ya. Aduh. Ya. Kadang mereka tuh tantrum dulu udah ngelempar bahasa binatang ke gue, tapi pas berita sebenarnya, ya. Aduh, ya Allah, bentar ya guys ya, gue mau balas dulu, penasaran. Yeah. Bentar ya. Bentar. Paling gemes gue kalau misalnya ngebalasin komen yang begini. Dokcin dari kubu SW masih bilang penyakit 3 huruf itu dari orang Nyong Koko RO cari. Oh, Dokcin nggak mau takut salah ngomong ya, tapi dugaan kejahatan yang dilakukan sama ipar ini adalah yang memulai ini. Ini sebenarnya berita, obrolan ini sebenarnya timbul tenggelam ya guys ya. Cuma dari waktu ke waktu ada dugaan seperti begitu. Kalau si ikan pesut penguin tralatrili ini diduga yang mencepukan Koko RO sampai akhirnya seperti kayak keluar penyakit itu dari obat. Karena kan Koko RO juga diwawancara waktu di podcastnya Deddy Kobushe, dia kan bilang saya sendiri sampai tidak tahu obat-obat apa aja yang dikasih untuk saya konsumsi dari si SW, minum aja gue nggak tahu gitu kan. Jadi dia minum-minum malah tambah jadi sakit terus sampai cermainya. Baru setelah cermai Koko RO pengobatan sendiri sembuh, ya kan? Jadi ada cerita itu sebenarnya dimanipulasi masalah obat sama si ipar ini, tapi Allahu alam ya guys ya. Berita ini divalidasikan seperti bagaimana, kita tunggu aja, mungkin Koko RO bisa terceplos lagi. Gitu kan? Ya Dokter tadi ngebalesnya apa ya? Iya Fit. Aduh ini salah gue nulisnya, bisa diedit nggak? Oh bentar, bisa ya. Bentar. Maghrib guys. She must be poisoning. Oh, I don't know about that, but I got a feeling that I think there is a few attempts that this six adiknya SW ini attempting to do that dari apa ya, dari history-nya di mana-mana ya namanya, kalau misalnya walaupun sibling ya, adik kakak ya, itu nggak boleh kalau misalnya ada 2 keluarga dalam satu rumah. Kalian pernah ini nggak pernah dapat wejangan gitu dari nenek moyang kita, dari ibu kita gitu loh. Tidak boleh satu rumah atau involve terlalu jauh sama keluarga yang sudah nikah gitu loh, ya kan? Maupun involve lah, mau kalau nggak tinggal bareng ya ada keterlibatan, itu benalu loh, pamali kata gue mah. Menurut gue, kata gue sih adanya si ikan pesut penguin tralatrili ini ya, kata gue lebih gilanya praktek kata gue mah. Kan yang mendorong segala macam hal yang dilakukan SW, mungkin yang mendrivennya gue rasa kayaknya dia, si SW jadi punya konsep seperti begitu gue rasa. Walaupun kalau dilihat di luarnya seperti kayak SW yang power gitu kan, tapi kalau untuk kayak presiden lah, hanya sebagai bonekanya gitu, tapi yang menjalankan semuanya itu di belakangnya gitu loh. Melihat sepak terjang dari tingkah lakunya dari adiknya SW ini cukup memprihatinkan ya. Mulai dari
interaksi-interaksi yang tidak wajar sama JO waktu dulu, ya kan? Treatmentnya ke Onyo, ya kan? Yang cenderung kasar, ya kan? Terus juga sampai beberapa hal yang every now and then yang seperti terjadi kemarin ini, yang menghina langsung Koko RO secara publik, dan itu terjeratnya gampang banget pasalnya. Pasal yang sangat gampang sekali untuk menjeratnya, sudah ada bukti, ya kan? Itu mah nggak usah lagi delik terlalu lama sih sebenarnya, kata gua mah. Koko Hiroshimot aja sudah dihadirkan, sudah dilayangkan beberapa pertanyaan, udah cukup untuk memanggil dia sebenarnya. Drama ini akan banyak sekali cabangnya yang tidak Dokcin harapkan, tapi mau nggak mau ya semuanya harus dirapihin sih. Koko RO mudah-mudahan punya kekuatan dan energi untuk bisa menertibkan semuanya deh. Amin, insya Allah. Kasian banget Koko RO harus ngedil berbagai macam ya. Tapi kalau aku ngeliat sih bisa lah. Cuma yang menjadi main effort yang harus tetap diperjuangkan yang belum mulai kan yang hak asuh anak ya, itu akan menjadi satu peristiwa yang punya chapter sendiri lah gitu. Untuk hal yang kayak gini-gini sih kata gue insya Allah lah bisa, apalagi kayaknya tidak butuh banyak hal yang harus terlalu diperjuangkan aku rasa ya, walaupun memang tetap gitu ya, dengan dukungan dan kejujuran Koko RO lah. Akun gede yang dilaporin Koko RO si zombie, kayaknya zombie. Siapa itu zombie? Kok gue baru tahu? Udah mati dong berarti. Yang mana ya zombie? Gue baru tahu. Oh, kalau dipikir-pikir si Z ini pemain baru di kasus ini, nggak yang dari lama. Dia dibilang, tapi dia pernah bilang dia punya beberapa akun dulu waktu zamannya NM. Dia banyak akun-akun ternak tuh. Tapi nggak tahu lah ya. Penuh dengan plot twist sih menurut gue. Halo NTT. Kalaupun nanti harus dipospon dulu, aku rasa kalau memang ternyata jadwal untuk inti perkara harus segera dijadwalkan ya, mudah-mudahan yang dipospon ini nanti bisa lanjut setelah ini gitu loh. Nah sekarang kan sudah menemukan tabir baru nih, ya kan? Koko RO kan bilang juga ada namanya fanbase juga kan, dan juga akun-akun yang lain. Jadi pengen ketawa gue anjir. Udah maghrib ya? Ya Allah cepet banget ya guys ya. Hongkong hadir, hai juga TM. Tapi sebenarnya minta tolong udah sama RO dan Nikmir. Gua nggak tahu tujuannya dia apa. Yang penting dia mah hanya ini doang, pengen terlibat aja menurut gue mah, ya kan? Cepet banget di sana dok. Aceh masih sore. Iya, perbedaan jam kan. Kata si Lobang 3, CEO tampangnya artis banget, slow banget. Gua tuh menangkap banyak sarkastik. Dokcin banyak menangkap kesarkastikan dari si Mbak ini terhadap. Jadi dia tuh kayak memiliki dua persona dalam case ini. Di satu sisi dia pengen tengil, di satu sisi dia juga kan seneng namanya kontra dalam case apapun itu ya. Jadi gue melihat ada ada kekomedian yang dia memang perankan dalam hal ini. Lihat aja dari cara dia ngomong, cara dia ngebelanya tuh kayak kesannya kayak tengil loh kata gue mah. Ya kan, daripada dibilang